Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 28 Februari 2025 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, bacaan Injil hari ini yang dipilihkan dari Injil Markus pasal 10 ayat 1-12 berbicara tentang perceraian. Tetapi justru ayat-ayatnya sering dikutip dalam pemberkatan pernikahan. Misalnya, apa yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Dahulu ketika kami menikah, ayat ini juga kami pilih untuk dicantumkan dalam undangan pernikahan. Waktu itu rasanya indah banget, penuh harapan dan tentu saja penuh cinta. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya mulai berpikir, apakah benar Tuhan menjodohkan kami? Lalu kenapa banyak pasangan yang akhirnya berpisah? Kalau Tuhan yang menyatukan, bukankah seharusnya pernikahan tidak akan pernah gagal? Nah, pertanyaan ini penting banget, terutama buat adik-adik OMK yang sedang mempersiapkan diri untuk menikah. Oke, kita dengarkan dulu bacaannya sebelum kita menjawab pertanyaan itu. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin lagi dengan wanita lain, ia hidup dalam berzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice serta adik-adik OMK. Seringkali kita mendengar orang berkata kalau jodoh itu di tangan Tuhan. Apa iya Tuhan menjodohkan kita? Apa iya Tuhan mesti mengatur-ngatur siapa mesti menikah dengan siapa? Apa begitu? Mari kita lihat dulu Injil hari ini. Ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus apakah boleh bercerai, Yesus tidak mengatakan bahwa pasangan itu sudah dijodohkan oleh Tuhan. Sebaliknya, Yesus menekankan bagaimana manusia harus menghormati pernikahan sebagai rancangan Allah yang kudus. Artinya jodoh itu bukan sekedar ketemu orang yang cocok lalu selesai. Jodoh adalah seseorang yang kita pilih sendiri, yang perlu kita perjuangkan dan kita bangun kesetiaan bersama. Pernikahan bukan hanya soal cinta romantis, tetapi juga tentang kesetiaan, tanggung jawab, dan perjuangan bersama sampai akhir hidup. Bagi yang telah menikah, mari kita jujur. Awalnya pasangan kita itu segalanya. Tiap hari kangen, ingin ngobrol terus.
Mulai sejak bangun sampai mau tidur lagi, chatting terus. Awalnya kita mencintai pasangan kita setengah mati, tetapi kemudian mencintai pasangan kita setengah hati. Orang yang dulu paling kita cintai malah sekarang menjadi orang yang paling bikin kita kesal. Macam-macam muncul di benak. Kok kamu berubah sih? Dulu kamu gak gini deh. Kok malah sibuk main HP sih? Sudah gak mau ngobrol sama aku ya? Banyak sekali kok muncul di benak kita. Iya, siapa sih yang gak pernah berantem dengan pasangannya? Semua pasangan pasti pernah mengalaminya. Terkadang hal kecil saja bisa jadi besar, apalagi yang memang sudah besar dari sononya. Bisa jadi saja timbul rasa kesal, kecewa, bahkan sampai berpikir, dulu aku cinta banget kok sekarang dia kayak orang asing ya. Yang seperti ini nih, kalau dibiarkan akan terakumulasi. Terus mulai mikir, rumput tetangga kok lebih hijau ya? Kok ada orang lain yang lebih perhatian ya? Lebih nyambung ya? Lebih menyenangkan ya ketimbang pasangan sendiri? Kok rasanya dia lebih cocok ya jadi pasanganku? Waduh, ujung-ujungnya kita akan sampai di persimpangan, bertahan atau berpisah. Rumput tetangga nampak lebih hijau karena kita tidak ikut berkeringat untuk menyiraminya setiap hari, tidak ikut memberi pupuk dan sebagainya. Padahal kalau kita mau merawat rumput di halaman kita sendiri, pastilah akan sama hijaunya atau bahkan lebih hijau. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice serta adik-adik OMK, saya menangkap ajaran Yesus pada Injil hari ini menggunakan perspektif yang agak berbeda dan menemukan bahwa perceraian itu terjadi karena ketegaran hati manusia, bukan karena cintanya hilang. Memangnya ada yang mencuri? Umumnya manusia bersifat keras hati, kurang mau berjuang, seringkali malah tidak mau mengalah dan sulit sekali mengampuni. Polemik dengan pasangan yang berkepanjangan akhirnya memilih menyerah daripada berjuang untuk mempertahankan pernikahannya. Ada satu hal penting yang perlu kita prioritaskan dalam hidup berpasangan yang merupakan urat nadi dari suatu pernikahan, yaitu kesetiaan. Yang sering kita dengar orang bilang, "Aku akan setia kalau dia juga setia." Kesetiaan kita peroleh bukan karena pasangan kita yang setia, bukan. Kesetiaan itu bukan tentang pasangan kita, tetapi tentang diri kita sendiri. Tanda-tanda kesetiaan kepada pasangan mulai dironglong iblis ketika muncul di benak kita kalau pasangan kita telah berubah, bukan seperti saat menikah dengannya. Kesetiaan adalah pilihan kita sendiri, tidak boleh tergantung dari orang lain. Kesetiaan juga bukan soal perasaan yang rentan berubah-ubah. Kalau masih cinta ya setia, kalau rasa cinta mulai memudar ya sudahlah. Mana bisa begitu? Kesetiaan bukan cuma soal perasaan, tetapi soal keputusan dan tanggung jawab. Kesetiaan adalah keputusan untuk terus kita perjuangkan di sepanjang hidup kita, seperti yang telah kita ucapkan di depan altar saat menikah. Setia dalam untung dan malang. Ukuran kesetiaan bukan hanya sekadar selingkuh atau tidak selingkuh, bukan sekadar bertahan dalam pernikahan yang tidak lagi rukun, bukan sekadar bertahan dari godaan yang berasal dari luar, bukan sekadar merem karena nggak mau lihat rumput tetangga. Kesetiaan artinya bertumbuh di dalam cinta, selalu mengusahakan yang terbaik. Mula-mula untuk pasangan dan anak-anak, lalu barulah kemudian untuk diri sendiri. Tentu kita masih ingat apa yang disampaikan Yesus dalam Injil Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lalu, dari mana kita bisa belajar tentang kesetiaan? Ya, dari Allah Bapa kita yang di surga. Coba, berapa kali kita tidak setia kepadanya? Berapa kali kita memilih dunia daripada memilih Dia? Tetapi apakah Allah Bapa meninggalkan kita? Tidak. Dia tetap setia. Begitu pula lah seharusnya pernikahan itu.
Kesetiaan tidak boleh bergantung apakah pasangan kita setia atau tidak. Jika pasangan kita tidak setia, bukan berarti kita boleh ikut-ikutan tidak setia. Kesetiaan bukan soal balas dendam, tetapi soal komitmen kepada Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice serta adik-adik OMK, kesetiaan memang bukan perkara mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Teorinya sih mudah dipahami, tetapi sangat sulit dijalankan karena kesetiaan memerlukan komitmen. Boleh dibilang kesetiaan adalah buah dari komitmen yang senantiasa dijaga dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Komitmen pernikahan adalah ikrar yang dengan rela kita nyatakan keterikatan kita kepada pasangan dan yang akan kita perjuangkan di sepanjang hidup pernikahan kita. Marilah sekarang kita akhiri renungan kita dengan memeriksa batin kita. Apakah ketika relasi dengan pasangan menjadi sulit, kita tetap berkomitmen terhadap janji perkawinan? Ketika pasangan mengecewakan kita, apakah kita tetap setia menjalankan perintah Yesus untuk selalu siap mengampuni? Apakah kita menyadari bahwa kesetiaan adalah ujian terbesar dalam pernikahan? Kesetiaan yang ditunjang oleh komitmen bukan sesuatu yang boleh dipermainkan. Semoga pertanyaan introspeksi tadi dapat menggugah semangat baru untuk menjaga komitmen untuk setia dan bahkan untuk merecover semangat yang sempat memudar. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 28 Februari 2025. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.